Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isra Hayati dengan NIM 22042119. Pada kali ini saya akan membahas mengenai perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Yang mana pada kali ini saya akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama jenis software atau perangkat lunak komputer, yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga utility software, dan yang keempat sistem pendukung manajemen. Yang pertama, jenis software atau perangkat lunak komputer. Jika dilihat secara umum, software dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, perangkat lunak berupa sistem operasi. Jenis perangkat lunak pertama adalah sistem operasi atau yang biasa disebut operating system. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer agar dapat bekerja sebagai satu kesatuan sistem komputer. Sistem operasi juga membantu dalam menerjemahkan permintaan pengguna dengan mengelola proses yang diminta, kemudian diproses oleh CPU dan dijalankan dengan benar oleh komputer. Yang kedua, aplikasi. Program aplikasi adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tugas tertentu. Jenis perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh pengguna komputer. Oleh karena itu, program aplikasi seringkali dikembangkan dengan sistem yang berbeda-beda agar dapat menangani berbagai perintah yang beragam. Yang ketiga yaitu perangkat lunak pemrograman. Pada dasarnya, perangkat lunak pemrograman adalah bahasa yang digunakan saat pemrograman. Umumnya, bahasa pemrograman ini juga dilengkapi dengan perangkat lunak khusus untuk merancang program dalam bahasa pemrograman tersebut. Dapat dikatakan, jenis perangkat lunak ini juga digunakan untuk menciptakan jenis perangkat lunak lainnya. Software juga dikelompokkan berdasarkan distribusinya, yaitu yang pertama adware. Adware merupakan software yang dirancang dengan tujuan membagikan iklan online secara otomatis ke dalam layar komputer pengguna. Jenis perangkat lunak ini juga dapat memberikan pendapatan melalui metode pay-per-click. Yang kedua, firmware. Firmware merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak hanya baca. Properti ini tidak dapat diubah. Jika mengalami masalah fungsional, maka tidak perlu melakukan perubahan atau pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, malware. Malware adalah jenis software yang dianggap berbahaya jika disalahgunakan. Hal ini dikarenakan malware dirancang untuk menginfeksi komputer dan merusaknya. Malware memiliki beragam jenis, salah satunya virus komputer. Yang keempat, freeware. Freeware adalah jenis software yang tidak memiliki batasan waktu tertentu. Namun, sebagian besar perangkat lunak jenis ini memiliki fitur yang tidak cukup sempurna untuk digunakan. Yang kelima, open source. Open source merupakan jenis software dengan metode sumbernya dapat diakses. Open source juga dapat mengubah, meningkatkan, dan mendistribusikannya kembali tanpa harus membayar jika software ini dikembangkan oleh programmer dengan suatu bahasa pemrograman khusus. Keenam, shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis. Jenis software ini biasanya digunakan sebagai demonstrasi dengan fungsionalitas dan waktu penggunaan terbatas. Yang ketujuh, spyware. Spyware merupakan jenis software yang dirancang sebagai mata-mata pada setiap aktivitas user. Software ini juga sering disalahgunakan untuk mencuri data komputer. Contoh software yaitu yang pertama, Mozilla Firefox merupakan sebuah software yang berguna dengan digunakan sebagai peramban website lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Yang kedua, Microsoft Excel. Perangkat ini seringkali digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Yang ketiga, Microsoft Office PowerPoint. Software ini digunakan untuk membuat sebuah presentasi.
Kita bisa menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, mengedit tayangan Solindia, dan sebagainya. Yang keempat, Microsoft Office Word. Salah satu jenis software yang digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Yang kelima, Paint software. Software yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain, mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing desain, dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak, yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, Paint, dan lain-lain. Yang keenam, software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu download file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contohnya software antivirus ada Smadoff, AFG, Norton, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer, contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Yang kedelapan, software browser. Software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitunya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelisik lebih lanjut, ada beberapa macam bahasa pemrograman seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan lainnya. Dalam pembuatan bahasa pemrograman masih memerlukan adanya perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai dengan metode dan struktur yang ada dalam bahasa pemrograman itu sendiri. Bahasa pemrograman sendiri diklarifikasikan menjadi 4, yakni Object Oriented Language, yaitunya Visual Basic, Visual Foxtrot, DLP, Visual C. Yang kedua, High Level Language, yaitunya Pascal and Basic. Yang ketiga, Middle Level Language, seperti bahasa C. Dan Low Level Language, seperti bahasa assembly. Pembahasan ketiga yaitu Utility Software. Perangkat lunak utilitas merupakan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Perangkat lunak utilitas harus dibedakan dengan perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai hal dengan komputer seperti mengetik, melakukan permainan, merancang gambar, dan lain-lain. Perangkat lunak utilitas lebih memfokuskan penggunaannya pada pengoptimasian fungsi dari infrastruktur yang terdapat dalam sebuah komputer. Karena fungsinya, perangkat lunak utilitas umumnya tidak ditujukan untuk penggunaan secara umum, melainkan ditujukan untuk pengguna yang memiliki pemahaman atas cara kerja sistem komputer yang cukup baik. Kebanyakan perangkat keras utilitas ini dibuat secara khusus untuk melakukan fungsi tertentu pada suatu area komputasi secara spesifik, seperti memformat hard disk atau melakukan pengecekan konektivitas jaringan. Namun, dalam perkembangannya, sejumlah perangkat lunak utilitas terkadang pula dipaketkan dalam satu paket utilitas yang ditujukan untuk beragam kebutuhan. Contoh-contoh program utilitas. Yang pertama ada pencadangan atau backup. Utilitas untuk melakukan pencadangan data yang ditujukan untuk membuat duplikat arsip guna menghindari terjadinya kehilangan data bila perangkat penyimpanan tidak dapat berfungsi. Contoh utilitas pencadangan yang cukup terkenal adalah Norton Backup dari Symantec dan Colorado Schedule. Yang kedua, pemulihan data atau data restore.
Utilitas pemulihan data digunakan untuk mengembalikan data secara fisik telah rusak atau korup atau berubah. Data dapat dirusak oleh virus, perangkat lunak yang buruk, kegagalan perangkat keras, dan fluktuasi daya listrik yang terjadi ketika data sedang ditulisi atau diubah. Yang ketiga, antivirus. Perangkat lunak antivirus memindai semua cakram atau disk dan memori untuk mendeteksi kehadiran virus dan mengisolasinya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang keempat, penempatan data atau data compression. Utilitas Utilitas kompresi berfungsi untuk memperkecil ukuran sebuah dokumen sehingga dapat menghemat pemanfaatan ruangan penyimpanan, serta mempermudah pendistribusian. Pembahasan yang keempat yaitu sistem pendukung manajemen. Manajemen Support System atau MSS adalah sistem yang digunakan dalam manajemen untuk membantu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara efektif dan efisien. MSS adalah bagian dari sistem informasi yang dirancang untuk membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen seperti database, sistem informasi, model analisis, dan antarmuka pengguna. MSS sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam manajemen karena dapat membantu manajer memahami masalah yang dihadapi dan memberikan solusi yang terbaik. Dengan adanya manajemen support system atau sistem pendukung manajemen, manajer dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan efektif, sehingga membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Komponen-komponen dari manajemen support system yaitu yang pertama database. Database adalah komponen yang sangat penting dalam manajemen support system. Database adalah kumpulan data yang terorganisir dengan baik, yang dapat diakses oleh sistem dan digunakan oleh manajer untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Data dapat berupa angka, teks, gambar, dan informasi lainnya yang terkait dengan perusahaan. Yang kedua, sistem informasi. Sistem informasi merupakan komponen yang sangat penting dalam manajemen support system. Sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data dalam bentuk informasi yang berguna bagi manajer. Sistem informasi dapat membantu manajer untuk mengambil keputusan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, model analisis. Model analisis adalah komponen yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Model analisis dapat digunakan untuk memprediksi hasil dari keputusan yang diambil dan untuk membantu manajer dalam memahami solusi terbaik untuk masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat, antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna adalah komponen yang digunakan untuk memudahkan penggunaan sistem oleh manajer. Antarmuka pengguna biasanya berupa tampilan grafis yang mudah dipahami, sehingga manajer dapat menggunakan sistem dengan mudah dan cepat. Mungkin sekian pembahasan pada kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.